Nazarallahu ila qalbi imam in kana fi khairun radiya anhum wa qabila salatahum wa ghufira lahum. Apabila mereka sembahyang berjamaah, Allah memandang hati si imam. Apabila hati si imam ini dalam sembahyangnya khusyuk, ikhlas hatinya, mantap dalam pelaksanaannya, bagus isi hati imam, maka semua nang di dalam masjid itu, semua ibadah sholatnya nang sa masjidan diterima oleh Allah dan diridai oleh Allah, dan semua nang di masjid itu mendapat keampunan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau makmumnya kada khusyuk, walau makmumnya hatinya kada ikhlas, walau makmum hatinya kada baik, tapi imam nang baik, maka menyebabkan semua sa masjidan itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Ternyata setelah dipandang oleh Allah, ujar ba'du salaf, hati si imam ternyata kada khusyuk juga. Imam kada khusyuk sembahyang. Allahu Akbar. THR hari raya ini dapatkah kadakah? Imam mikirkan THR. Misal, berarti kada khusyuk, kada bagus imam nih hati ini. Ujar Tuhan, aku lihat pang hati makmum pang, adakah yang bagus? Sekalinya ada di ujung orang tua, mantap benar julak ini sembahyang, hatinya ikhlas, hatinya khusyuk, mantap terkonsentrasi kepada Allah. Maka dengan sebab salah seorang di antara jamaah nang si tuha tadi nah mantap khusyuk, semua si masjidan termasuk imam, semua sembahyangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai juga sama masjidan dan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh jamaah. Kenapa? Ada seikung nang baik dan khusyuk. Ternyata dilihat-lihat sama masjidan pulang kada nang khusyuknya. Imam kada khusyuk, makmum sama keluyuran hatinya, kada ikhlas, sama masjidan kada nang khusyuknya sembahyang, kada nang mantapnya hati sembahyang dalam sembahyang sama masjidan. Tapi Allah masih bersifat Rahman dan Rahim, kasih sayang. Dipandang oleh Allah hati sabarataan jamaah, ditengok oleh Allah hati seluruh jamaah. Ujar Tuhan, karena inya hakun berjamaah, karena lantarnya hakun berjamaah, ujar Tuhan kada apa-apa, tetap ku terima jua, tetap ku ampuni jua, tetap sama masjidan ku ridai jua. Kenapa? Karenanya mau berangkat berjamaah ke masjid. Inilah kasih sayang Allah Ta'ala. Itu hebatnya berjamaah. Hah? Sudah sembahyang di rumah sendirian, mahayal. Kayak apa itu? Kayak apa hendak diterima? Kayak apa hendak diridai Tuhan? Kayak apa hendak baik? Maka ujar Nabi, ujar ulama, siapa nang sholatnya hatinya lalai lengah, itu akan mendatangkan segera azab siksa terhadap dirinya. Itulah kerugian orang sembahyang sendirian. Itulah kekurangan orang sembahyang kada berjamaah. Maka dari itu usahakan sembahyang jangan sampai kada berjamaah, apalagi nang sudah tuha nah hendak matian. Nang apalagi nang diharap? Usahakan berjamaah. Bahkan Nabi bersabda, aqala kama qala sallallahu, ujar Nabi dalam sabdanya, inna fil jannah kasrun madinatun yuqalu lahu, khalaqallahu madinatul fil jannah yuqalu lahu madinatul jalal. Dalam surga itu ada sebuah kota. Dalam surga itu ada kota. Surga itu, surga yang paling rendah 10 kali lipat daripada luas dunia ini. Itu paling rendah surga luasnya. Dalam surga ada satu kota namanya kota Madinatul Jalal. Dalam kota itu, di kota dalam surga ada satu istana.
Nama istananya adalah Baitul Azamah. Al-Azamah, keagungan, kebesar. Nama istananya Al-Azamah. Dalam istana itu ada sebuah kamar. Yuqalu lahu Baitur Rahmah. Dalam istana itu kamar namanya kamar Baitur Rahmah. Fihi arba'atu alafis saririn. Di dalam kamar itu ada bertata 4.000 buah ranjang. Dalam kamar ada 4.000 buah ranjang. Wa fi kulli saririn arba'atu alafin haura. Dan setiap satu buah ranjang ada 4.000 bidadari. Ranjangnya itu satu ranjang 4.000 bidadari. Rambutnya panjang sampai bergelombang, kulitnya putih bersih, mukanya cantik jelita, raut wajahnya menawan, sangat tertarik dan menggiurkan dan menyenangkan. Siapapun melihat pasti tergoda dan selalu ingin mendapatkannya, selalu berimpian dan berhayal. Satu ranjang 4.000 bidadari, ranjangnya 4.000, berarti berapa bidadarinya? 4.000 kali 4.000 berarti 16 juta bidadari. Di ranjang tuh. Siapa yang ditunggui bidadari itu siapa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liman haulai, siapa ampunnya yang akan menikahi bidadari nang 16 juta itu siapa? Ampunnya siapa? Surganya, istananya, kotaknya siapa itu ampunnya? Ampunnya hanya satu orang. Siapa? Liman lazima sholatul khamsi fil jamaah. Itu diperuntukkan kepada orang yang selalu melazimkan sholat berjamaah ke Masjid Al-Hijrah. Ayo, orang yang sholat berjamaah, dialah wali kotanya, dialah yang punya istana, dialah yang punya kamar Baitur Rahmah, dialah yang suaminya bidadarinya 16 juta. Kayak apa nang itu? Subhanallah. Mudahan pian-pian bertaan ini ampunnya. Tapi rajin berjamaah dulu. Salat berjamaah. Betapa hebatnya salat berjamaah. Betapa hebatnya dan betapa ruginya orang yang telah melalaikan sholat berjamaah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, kisah nyata, ada seorang butanya, namun di tengah matanya yang tidak melihat, buta, tapi tidak menghalanginya untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid. Tekun ke masjid, buta matanya. Kita menciling mata kadang ke masjid. Ini buta. Di perjalanan hari itu tidak ada yang mengantar, biasanya bininya mengantar ke masjid. Ada yang menuntun biasanya. Hari itu kebetulan tidak ada yang mengantar jemput ke masjid. Berangkat sendirian. Jalan. Di tengah perjalanan, licin jalan, jatuh. Begitu jatuh, kepalanya terbentur semen, pecah kepalanya, mengalir darah, bersimbakan darah. Akhirnya orang pun pada ribut. Si buta jatuh, kepalanya terbentur dan pecah kepalanya, darah segera mengalir, pingsan orangnya, dipikul orang, dibawa orang ke rumah. Lalu nang bini mengumil, ujar nang bini, ke masjid itu bukanlah sampian nang buta macam ini, orang kawaras ke masjid, penglihatan hawas, sayuja ke masjid, nang maantar ke dada, masih nekat ke masjid, makanya itu pang bini pengumilan pulang. Bini mengumil kepada laki, maka runtuh ibadahnya 70 tahun. Maka biniku pengumilan jer. Nah,
laki ini nang si buta tadi pun jawab. Ujarnya, aku kada bisa sembahyang sendirian. Memang sudah kebiasaanku, aku selalu ke masjid. Kada nyaman aku sembahyang sendirian, makanya aku nekat ke masjid. Ujar nang bini, iya bujur aja, itu betul aja. Cuman nang mantar kada ada. Mestinya di rumah nih nang ribut nih bini kalau nang susah. Akhirnya bertengkar. Saya bertengkar dulu ke bini, tertidur. Si buta ini begitu tertidur, dalam mimpi datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdah." Siapa bermimpi berjumpa aku dalam tidur, ujar Nabi, maka sungguh ia telah bertemu dengan aku dengan sesungguhnya. Sama telah bertemu dengan hak sesebenar-benarnya pertemuan. Lalu ditanya ujar Nabi, kenapa tadi bertengkar lawan binimu, kenapa? Ujarnya, aku bertengkar dengan bini lantaran aku nekat ke masjid dan nang maantar ke dada. Kemudian aku di jalan terpeleset, jatuh dan terbentur semen dan kepalaku pecah. Itulah yang membuat biniku mengomel dan marah. Ujar Nabi, kenapa ika melakukan macam itu? Mestinya memang kada usah. Kenapa? Ujarnya, karena aku cinta dengan sunnahmu ya Rasulullah. Cinta dengan sunnahmu. Apa sunnahmu? Salat berjamaah. Ujar Nabi, kau senang dengan sunnahku? Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi pun mengusap kepalanya, sekaligus mengusap bola matanya. Setelah beberapa saat kemudian terbangun si buta ini. Alangkah terkejutnya. Kepalanya yang pecah diraba, dipegang, sembuh total, kada ada bekasnya. Dan yang mengagumkan dirinya, mengagetkan, matanya yang asalnya buta, matanya pun melihat dengan terang dan sigar, matanya waras dari kebutaan. Kenapa? Berkat sholat berjamaah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, itu tuh orang yang cinta sunnah pada Nabi. Maka Nabi memberikan syafaat. Salah satu tanda orang mendapatkan syafaat, bantuan dari Rasulullah SAW adalah orang itu suka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau kita melakukan sesuatu yang baik, nah ada hubungan dengan Nabi, niat kita itba'ud sunnah, mengikut Nabi kita, melaksanakan sunnah. Makai sendal batis kanan, napa niat? Sunnah Nabi Muhammad. Masuk rumah salam, sunnah Nabi Muhammad. Makai baju tangan kanan, sunnah Nabi Muhammad. Melepas baju tangan kiri, sunnah Nabi Muhammad. Apapun yang bagus kita lakukan, niat karena itba'un Nabi, mengikut sunnah Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat, bantuan, berkat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, terkait dengan sholat berjamaah adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, tanda orang yang senang dengan Nabi Muhammad adalah tanda-tandanya ia selalu suka mengerjakan sholat berjamaah. Jangan lalaikan sholat berjamaah. Usahakan selalu tegakkan berjamaah. Memang kadang kau bisa ke masjid, usahakan di rumahlah berjamaah dengan istri, dengan anak. Jangan masing-masingnya sembahyang. Nang laki di kamar sembahyang, nang bini di ruang tamu, nang anak di dapur sembahyang. Kayak pakai itu. Nah, maka berjamaah memiliki kelebihan dan keutamaan yang sangat besar. Mungkin itu pengajian pada subuh ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa.